Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 12 IPA yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali pada pertemuan pada hari ini melanjutkan materi tentang statistika yang kemarin. Oke, Bapak harap kalian dapat mengikuti kegiatan dan pembelajaran pada hari ini. Oke, kita mulai. Lihat PPT Bapak ya dengan seksama. Oke. Oke, kita mulai belajar statistika pada hari ini. Lanjut. Pada hari ini kita akan mengetahui ukuran pemusatan pada data tunggal dan data berkelompok. Oke, lanjut. Ukuran pemusatan. Apa sih itu, Pak? Ukuran pemusatan? Oke. Ukuran pemusatan merupakan nilai yang digunakan untuk mewakili dan menerangkan tentang skor atau penilaian suatu objek yang sedang kita teliti, baik pengukuran secara tunggal ataupun berkelompok. Yang termasuk ukuran pemusatan yang kita akan pelajari pada hari ini adalah rata-rata hitung atau mean, median atau nilai tengah, modus atau nilai yang sering muncul. Kita mulai, lanjut. Rata-rata hitung atau mean. Rumus umumnya, oke. Rata-rata hitung itu rumusnya adalah jumlah semua nilai data dibagi dengan banyak nilai data. Jadi kita jumlahkan terlebih dahulu, habis itu dibagi dengan banyak data tersebut. Untuk data tunggal, nah data tunggal sendiri langsung kalian misalkan ada berapa, X bar ini adalah data ini, rata-ratanya X bar. Jadi X1 ditambah X2 sampai Xn dibagi dengan N. Maka kita bisa seperti ini, bisa juga seperti ini. Ini artinya sama, sigma ini adalah penjumlahan dari 1 sampai N. Sama, yang kayak kemarin. Oke, lanjut. Untuk data tunggal yang memiliki frekuensi hampir sama dengan data tunggal seperti yang tadi, tetapi dia setiap datanya memiliki frekuensi F1, F2, Fn. Sama rumusnya. Sampai N, dari I sama dengan 1 sampai N. Cuman menjumlahkan, tapi setelah kalian kalikan dengan frekuensinya dulu. Baru kalian sudah dapat hasil dari frekuensi dikali dengan datanya, ditambah sebanyak data tersebut akan dibagi dengan jumlah frekuensinya. Selesai urusan. Lanjut, Pak. Untuk data berkelompok. Nah, data berkelompok sendiri ini hampir tidak akan jauh beda juga pastinya. Yang membedakan adalah dia nanti ada batas kelas intervalnya. Sama di sini X bar itu rata-rata, X1 nilai tengah. Nanti ada nilai tengah yang harus kita cari. F1 adalah frekuensi setiap kelas, dan K ini adalah banyak kelas intervalnya. Oke, nanti akan diberikan contoh pastinya. Oke, contoh soal yuk. Berikut ini adalah nilai ujian matematika dari 5 siswa di suatu sekolah. Oke, sudah dikasih tahu nilainya. Tentukan nilai rata-rata hitung dari nilai ujian matematika ke 5 siswa tersebut. Oke, nah kalau ini kan datanya cuma tunggal. Berarti kalian sudah mendapatkan N-nya pasti ada 5. Oke. Dengan demikian, kita bisa menjumlahkan ke 5 data tersebut. 70 ditambah 75 ditambah 60 ditambah 65 ditambah 80 dan hasilnya 350 akan dibagi dengan banyak datanya. Banyak datanya sendiri adalah 5. 5 di sini. Oke. Maka kita hasil penjumlahannya dibagi dengan banyak datanya. 350 dibagi 5 hasilnya 70. Sangat mudah. Jadi nilai rata-rata hitung nilai ujian matematika dari 5 siswa itu adalah 70. Sangat mudah sekali anak-anakku. Oke, dilanjutkan. Oke, rata-rata hitung. Lanjutannya yuk. Dalam tabel distribusi frekuensi yang kemarin. Oke, nah sebelumnya biasanya kalian akan diberikan kelas intervalnya nih. Dan banyak frekuensinya. Hanya itu di dalam soal.
Nah, biasanya nanti kalian akan menambahkan nilai tengah dan fx-nya. Fx ini adalah frekuensi dikali dengan nilai tengah. Oke, lanjut. Jumlah frekuensi di sini biasa kita jumlahkan 60. Dan hasil ini dapat dari mana, Pak? Oke. Nilai tengah dikali frekuensi 15 dikali 3 adalah 45. Pak, bagaimana untuk mencari nilai tengah sendiri, Pak? Nilai tengah sendiri itu bisa mudah sekali. Ujung tambah ujung bagi 2. Selesai urusan. Jadi 9 ditambah 21 itu 30 dibagi 2. Hasilnya nilai tengahnya adalah 15. Oke. Baru nanti dengan cara yang sama kita mendapatkan nilai tengahnya semua, frekuensinya jumlahnya semua, dan perkalian frekuensi dengan nilai tengah. Sudah dapat nih. Nah, bagaimana menentukan rata-rata? Sama, tinggal dibagi jumlah frekuensi kali nilai tengah dibagi dengan banyak frekuensi. Hasilnya adalah 3.955 dibagi 60 sama dengan 65,92. Ini sudah dibulatkan. Biasanya menggunakan belakang koma itu ada 2. Oke, lanjut. Di sini ada cara lain dengan kode U, bisa juga coding biasanya. Nah, datanya sama kayak tadi yang kita dapatkan, cuman penambahan nilai U. Biasanya ditaruh di tengah nih, nilai 0. Kalau ke atas dia negatif, kalau bawah dia positif. Tinggal kalian kalikan aja FU, berarti 3 dikali min 3, sama dikalikan seperti yang tadi, mendapatkan sigma FU dan sigma F-nya. Untuk menentukan rumusnya adalah X bar sama dengan XO. XO ini adalah nilai ininya, nilai tengahnya. Nilai tengah di sini 54. C di sini adalah panjang apa? Panjang kelasnya karena 13. Cara menghitungnya simpel aja, dari 9 sampai 21 itu ada berapa? Ada 13. Bisa menggunakan jari juga bisa. Oke. Karena yang ditanya adalah rata-rata, tinggal kita masukkan saja 54 ditambah 13 per 55 per 60. Dan hasilnya pun sama, 65,92. Sangat mudah. Oke, lanjutan. Ini ada lanjutan lagi. Dengan pembobotan. Ini cuma pembobotan, ini adalah masing-masing data diberi bobot. Itu adalah kebijakan ataupun sesuai dengan peraturannya. Jika A memperoleh nilai 65 dengan tugas, B untuk nilai mid, dan 70 untuk ujian akhir. Misalkan bobotnya kalau nilai tugas itu 2, mid 3, dan ujian akhirnya 4, maka rata-rata hitungnya adalah tinggal dikalikan saja. Ada bobotnya. Sama sih, secara tidak langsung sama yang ada frekuensinya tadi. Dikalikan dulu, setelah itu jumlahkan, habis itu dibagi banyak bobotnya. Ini di luar dari soal yang tadi. Ini cuma tambahan saja. Oke, lanjut. Median atau nilai tengah. Ada syarat untuk menyelesaikan suatu median atau nilai tengah. Syaratnya adalah data harus diurutkan dari yang terkecil hingga terbesar. Syaratnya harus dilakukan. Kalau tidak, tidak bisa. Di sini jika banyak datanya ganjil, ada rumusnya adalah setengah X setengah N plus 1. Kalau dia genap, setengah buka kurung N setengah X N per 2 plus X buka kurung N per 2 plus 1. Nanti gampang diberikan soalnya. Contoh soal yuk. Diberikan data tersebar dengan susunan banyak nih. Ada berapa, nanti kalian harus urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, setelah kalian urutkan, tentukan mediannya. Median itu tadi adalah nilai tengah. Di sini jumlahnya adalah berapa yuk? Nah, mediannya ternyata sudah diketahui adalah 73. Tinggal kita menggunakan pakai yang versi yang ganjil atau yang genap.
Kalau yang di sini ada berapa? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 23 berarti rumusnya adalah N-nya 23 ditambah 1 jadi 24. 24 dikali setengah itu 24 dibagi 2 itu 12. Berarti data ke-12. Ya, tapi setelah diurutkan. Nah, data ke-12 itu adalah 73. Nanti kalian bisa urutkan ya. Lanjut. Untuk data berkelompok ada rumusnya ME sama dengan LO plus C buka kurung N per 2 min F besar per F kecil. Nah, ada keterangannya. LO itu batas bawah kelas median. F besar itu adalah frekuensi atau jumlah frekuensi semua kelas sebelum kelas yang mengandung median. Di atas kelas mediannya. F kecil adalah frekuensi kelas median, C panjang kelas, dan N adalah banyak data. Lanjut. Contohnya nih. Ada letak median. Letak median terdapat pada data ke-30. Yaitu pada interval 61 sampai 73. Oke, karena nilai tengahnya ya. Oke, lanjut. Sehingga LO-nya adalah 60,5. Pak, 60,5 dari mana LO? Tepi bawah. Jadi 61 dikurang 0,5. F besar 19, Pak. Dapat dari mana? Karena kelas mediannya di sini, kelas mediannya di 12, kita harus jumlahkan kelas sebelumnya. 3 ditambah 4, ditambah 4, ditambah 8, itu hasilnya 19. F kecil ini adalah kelas mediannya, 12. Nah, maka kita memasukkan saja hasilnya. ME sama dengan 60,5 ditambah 13 dalam kurung 60 per 2 dikurang 19 per 12 dan hasilnya 72,42. Sangat mudah sekali. Lanjut. Modus. Modus di sini, modus dari data X1, X2, X3, sampai Xn didefinisikan sebagai nilai yang sering muncul atau paling sering muncul. Nilai data yang memiliki frekuensi terbesar. Contoh, diketahui data tersebar dengan susunan sebagai berikut. Nah, tentukan modusnya. Cari saja dari sekian banyak ini mana nilai yang sering muncul. Maka nilai yang sering muncul di sini ada 4. Ada 55, ada 60, ada 79, dan ada 89. Oke, ada 55, 60, 79, dan 89. Ini jawabannya. Jadi tidak serta-merta modus itu cuma ada 1. Bisa 1, bisa 2, bisa lebih dari 2, atau tidak sama sekali. Ada 4 macamnya. Lanjut. Untuk data berkelompok. Rumusnya MO sama dengan LO plus C buka kurung B1 per B1 plus B2. Ada keterangannya. LO itu batas bawah kelas modus biasa dikurang 0,5. B1 selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi tepat satu kelas sebelum kelas modus. B1 itu sebelumnya. Kalau B2 itu sesudah atau setelahnya. C adalah panjang kelas. Contoh. Di sini kita lihat data frekuensinya yang sering muncul itu terdapat pada interval 74 sampai 86. Kenapa? Karena dia adalah frekuensinya 23. Oke. Sehingga LO-nya adalah 73,5, B1-nya 23 dikurang 12, hasilnya 11, B2 adalah 23 dikurang 6, hasilnya 17. Maka MO sama dengan 73,5 ditambah 13, buka kurung 11 per 11 ditambah 17. Dan hasilnya 78,61. Mungkin itu setelah dibulatkan. Oke, lanjut. Di sini ada latihan soal, hampir sama dengan apa yang Bapak berikan contoh-contohnya tadi. Di sini Bapak mohon kalian dapat mengerjakannya dengan baik dan bisa mengikuti kegiatan ini dengan seksama. Oke, di sini ada soal
data tunggal, terus di sini lanjutannya ada data kelompoknya. Bapak harap kalian mengerjakan sesuai dengan prosedur yang Bapak amanahkan ke kalian. Oke? Pembahasan seperti biasa dikerjakan di buku tugas atau latihan, dikumpulkan di web sekolah, tapi jangan lupa hari ini kalian harus absen dengan format seperti biasa lah. Kemudian kirim lewat WA ke saya. Khusus WA, jangan lupa setiap hari Jumat jam 21.00. Oke? Selamat belajar. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kata-kata Bapak yang salah. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.